Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa la mathila wa la ضد wa la nidda lahu. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa habibuhu wa khaliluhu, man ba'athahu Allahu rahmatan lil 'alamin, fajazahu Allahu 'anna sayyidina Muhammadan afdalal jazaa. Allahumma salli wa sallim 'ala hadha an-nabiyyil karim wa 'ala alihi وصحبه الطيبين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإني أوصي نفسي أولا ثم أوصيكم بتقوى الله العلي العظيم بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، كما قال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المسلمين، جماعة sidang Jumat rahimakumullah. Dalam ayat yang kita bacakan tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, orang-orang yang beriman, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menjalankan seluruh kewajiban-kewajiban serta meninggalkan seluruh keharaman-keharaman. Di dalam ayat tersebut juga terdapat perintah bahwasanya kita di dunia ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk muhasabah diri, untuk melihat apa hal-hal yang telah kita siapkan untuk kehidupan kita kelak di akhirat. Apakah di dunia ini kita hanya bersenda-gurau saja, menghabiskan seluruh kehidupan kita untuk bermain-main, untuk kebahagiaan diri, untuk memuaskan hawa nafsu, ataukah kita sudah menyiapkan bekal kita untuk menghadapi ujian-ujian kelak di akhirat? Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, dalam bab Ar-Riqaq, yang di situ disebutkan perkataan-perkataan para wali, perkataan para sahabat
Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karrama wajhah, irtahalat ad-dunya wa hiya mudbirah wa irtahalat al-akhirah wa hiya muqbilah. Dunia ini berjalan dan dia berjalan menuju kehancuran. Artinya dunia ini berjalan dan berjalan yang meninggalkan kita. Dan akhirat pun berjalan, namun akhirat berjalan mendekati kita. Semakin hari semakin dekat kita dengan kehidupan akhirat. Fa kullu wahidatin minhuma banun. Masing-masing dari dunia dan akhirat itu punya pencarian masing-masing. Sebagian orang memfokuskan dirinya hanya untuk mencari dunia saja, tidak pernah berpikir sedikit pun tentang akhirat. Dan sebagian lagi di samping mementingkan kehidupan dunia, yang dimana di sini mereka mencari kehidupan untuk di dunianya, namun mereka juga tidak lupa bahwa mereka hidup di dunia ini tidaklah selamanya. Mereka pun beramal untuk dunia mereka, untuk hidup saja, dan mereka juga beramal untuk akhirat mereka sebagai bekal nanti di akhirat kelak. Fakunu min abna'il akhirah, dan jadilah kalian para pencari-pencari akhirat, orang yang beramal di dunia ini, beramal untuk akhiratnya, melaksanakan kewajiban, meninggalkan keharaman, mendompleng, mendukung hal itu dengan kesunahan-kesunahan. Wala takun min abna'id dunya, dan janganlah kalian hanya menjadi pencari-pencari dunia saja, yaitu orang yang lalai hatinya terhadap kehidupan akhirat. Setiap hari yang dia pikirkan hanyalah bagaimana dia bisa hidup enak di dunia tanpa memikirkan kehidupan setelah kematian. Al-yawmal 'amalu wa la hisab. Hari ini kita di dunia adalah waktu dan tempat kita beramal, dan tidak ada perhitungan di dunia ini. Wa ghadanil hisab wa la 'amal. Dan kelak di akhirat adalah hari perhitungan amal, dan tidak ada lagi orang yang berkesempatan untuk beramal. Dan banyak sekali saudara nanti di akhirat, bahkan sekarang saudara-saudara kita yang telah mendahului kita menuju kematian, mereka sangat berharap dikembalikan ke dunia ini untuk dapat melakukan amal-amal kebaikan, untuk menambah amal-amal kebaikan sebagai penyelamat dan pengangkat derajat mereka kelak di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di siang hari yang cerah ini kita akan sedikit membahas tentang kewajiban hati. Kenapa kita di sini membahas kewajiban hati? Karena kata para ulama, al-qalbu amirul jawarih. Hati inilah yang menjadi pemerintah yang mengatur anggota badan. Termasuk kewajiban hati kita adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ini adalah kewajiban yang paling utama dan paling mulia. Tidak ada kewajiban lagi di atas ini, karena seluruh amal perbuatan kita tanpa didasari dengan keimanan kepada Allah dan Rasulnya, semua perbuatan itu akan ditolak dan tidak akan menjadi pahala. Termasuk kewajiban hati selanjutnya adalah beramal dengan ikhlas, yaitu ketika seseorang melakukan amal kebaikan seperti salat, puasa, zakat ataupun haji, tidak sedikit pun terbersih di dalam hati mereka beramal itu semua karena mengharap pujian orang lain. Karena dibilang ini orang ahli salat, ini orang ahli puasa, ini orang ahli sedekah, zakatnya luar biasa, ini orang bolak-balik ke Baitullah melaksanakan ibadah haji. Bukan itu yang diharapkan ketika melakukan ibadah, tapi ikhlas, yaitu liwajhillahi ta'ala. Semua itu dilakukan hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kewajiban hati termasuknya adalah tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang sudah ditetapkan Allah terjadi pada diri kita, baik itu yang manis maupun yang pahit, yang baik maupun yang buruk,
kita menerimanya dengan lapang dada dan tidak memprotes itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping ada kewajiban hati, juga ada yang namanya ma'asul qalbi, yaitu maksiat hati. Maksiat hati adalah seperti riya, ujub, hasad, namimah, dan lain sebagainya. Termasuk maksiat hati yang parah, yang dapat membahayakan pelakunya maupun orang yang dimaksiati adalah hasad, yaitu iri dengki terhadap seorang mukmin. Para ulama mengatakan al-hasadu karahiyatun ni'mati lil ghair. Hasad adalah membenci kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain. Ketika melihat temannya atau tetangganya membeli sesuatu yang dia tidak punya, hatinya merasa berat, hatinya merasa tidak suka, membenci hal itu. Kemudian dia berharap bahwa kenikmatan itu akan hilang dari saudaranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa min hasidin idza hasad." Dan katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dari orang-orang yang hasid, yang melakukan hasad. Idza hasad, ay idza azhara hasadahu, yaitu ketika mereka menampakkan hasadnya. Dari sini para ulama menyimpulkan bahwasanya hasadnya seorang mukmin kepada orang yang lain ketika dinampakkan lewat ucapan atau perbuatan, maka itu akan berefek buruk kepada orang yang dihadiri. Dalam sebuah riwayat ada dua orang yang termasuk dua-duanya adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua sahabat yang biasa, bukan termasuk pembesar para sahabat. Dua sahabat ini suatu ketika berjalan di padang pasir yang sangat gersang dan panas. Lalu mereka berdua tiba-tiba mendapati air yang bercucuran dari sebuah batu. Dari air itu kemudian mereka mengambil air minum dan mandi. Ketika keduanya mandi, salah satu dari keduanya melihat badan temannya yang begitu putih, bersih dan halus, sehingga muncul hasad dalam hatinya, muncul rasa iri, ingin nikmat itu ada padanya dan tidak ada pada saudaranya. Lalu kemudian dia menampakkan hasadnya itu dengan memuji badannya kawannya tersebut. Alangkah putih dan halusnya badan. Seketika orang tersebut langsung pingsan, yaitu orang yang badannya putih mulus tadi langsung pingsan karena dia mendapatkan penyakit ain, yaitu penyakit yang disebabkan oleh hasadnya seseorang, lalu dia tampakkan dengan ucapannya. Dan pemuda ini tidak sadar begitu lama sampai dia dibawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah pun berdoa agar orang ini sadar kembali. Seketika Rasulullah selesai berdoa, orang tersebut pun langsung sadar. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apa salah sahabat kalian ini sehingga kalian ingin membunuhnya dengan sifat hasad kalian? Sesungguhnya ketika seseorang melihat keindahan atau kenikmatan kepada kawannya tersebut, hendaknya dia memberkatinya, yaitu mengatakan barakallahu fiik." Oleh karena itu, ini juga pelajaran bagi kita. Sekarang lagi marak-maraknya sosial media. Orang bersosial media mengupload foto mereka, foto keluarga mereka, mobil, rumah, yang itu bisa memancing sifat hasad seseorang ketika melihatnya. Maka untuk menjaga kita dan keluarga kita, ketika kita mengupload gambar-gambar tersebut, jangan lupa sertakan doa, Allahumma barik fina wa la tadurrana. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu untuk melindungi kita dan keluarga kita dari penyakit yang namanya penyakit ain, yaitu penyakit yang muncul akibat pandangan hasad seseorang terhadap kita. Hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahum ni'mat wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan.
أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على حبيبه الكريم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. واشف مرضانا المسلمين واشف مرضانا المسلمين واشف مرضانا المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه يعطيكم ولذكر الله أعز وأكبر. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟